Ke informasi lainnya pemirsa, pameran alutsista yang berlangsung di lapangan Monumen Nasional dari hari ke hari semakin banyak dikunjungi oleh warga. Sementara itu tingginya angka kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang jadi perhatian khusus Komnas Perlindungan Anak dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia di Bundaran HI pagi ini. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama Marvin Sulistyo langsung dari lapangan Monas Jakarta dan Ferry Prihadi dari Bundaran Hotel Indonesia. Kita ke Silang Monas terlebih dahulu, Marvin. Apakah pameran alutsista sudah dibuka pagi ini dan bagaimana antusiasme masyarakat? Yohana, sejak pagi pameran alutsista sudah dimulai dan semakin siang semakin ramai juga pengunjung yang datang dan menikmati beberapa objek-objek yang sudah dipersiapkan oleh TNI. Tentunya seperti pameran-pameran sebagai kendaraan berat yang biasa dipergunakan setiap hari yang bisa kita temui mungkin di markas maupun juga di lokasi kejadian atau lokasi bencana. Namun kali ini sudah dipersiapkan sehingga warga bisa langsung datang dan juga merasakan dan juga mendapat instruksi bagaimana penggunaan alat-alat ini. Dan tentunya tadi kami juga melihat bahwa warga yang mengunjungi di Monas kali ini juga sangat banyak sekali, bahkan untuk pagi ini bisa diperkirakan bisa mencapai ribuan dan tentunya jumlah ini semakin bertambah jika dibandingkan pada hari Jumat pada waktu pembukaan. Dan tentunya pada hari ini beberapa warga pun yang menghadiri untuk pameran alutsista kali ini juga datang tidak hanya bagi warga yang biasa melakukan jogging atau jalan pagi di Monas, namun juga datang dari arah Bundaran HI menuju ke Monas juga masih cukupnya penasaran dan juga menghadiri untuk pameran kali ini. Dan selain itu juga tadi kami melihat ada beberapa pameran-pameran tentunya yang dipersiapkan oleh TNI AD, TNI AL dan juga TNI AU. Salah satunya adalah perahu yang siap dipergunakan jika terjadi bencana, dan tentunya tadi perahu tersebut juga sudah dipersiapkan dan juga dapat dinikmati oleh warga. Tentunya juga diberikan instruksi bagaimana penggunaan jika terjadi bencana alam. Dan tadi juga kami melihat secara langsung bagaimana beberapa personel TNI juga menjelaskan pada warga untuk bagaimana penggunaan jika terjadi bencana secara tiba-tiba. Dan selain itu juga yang cukup menarik di sini, Yohana, adalah ada pameran dari kekuatan dalam segi teknologi intelijen TNI yang sudah dipersiapkan seperti mobil tempur yang berguna untuk menyadap frekuensi potensi lawan dengan teknologi satelit. Dan nanti mobil ini bisa melacak sinyal dari stasiun yang dinilai bisa mengancam negara. Dan nantinya setelah mendapat koordinat musuh dengan menggunakan GPS, kompas dan juga peta, maka mobil akan memberikan sinyal langsung dan diyakini sinyal ini dapat menakut-nakuti lawan yang diduga akan mengancam tentunya keamanan negara. Dan selain itu hal yang cukup unik di sini ada selain dan teknologi intelijen, yakni adalah bahasa koordinasi untuk memperkaya sandi menggunakan bahasa yang jarang terdengar di umum. Dan selain itu seperti contohnya jika kita melihat mungkin ada koordinasi dalam bahasa Indonesia, namun di sini dinilai oleh TNI bahwa bahasa ini sudah banyak dikenal oleh musuh sehingga bahasa-bahasa yang dilakukan pun yang digunakan juga bahasa-bahasa yang cukup jarang terdengar di sini. Ya, Nugana, untuk pameran ini akan dibuka sampai dengan besok tanggal 15. Tentunya bagi warga di sini semua, bagi Anda yang masih penasaran dan jika datang, Anda masih bisa datang menuju ke Monas saat ini dan juga menikmati beberapa objek-objek ada di sini. Sementara demikian kita kembalikan ke studio, Yohana. Ya, kita beralih ke Ferry di Bundaran HI. Ferry, bagaimana acara fun walk dan juga deklarasi di Bundaran HI kali ini? Ya, Yohana, deklarasi stop kekerasan terhadap anak melalui kampanye Stop Child Abuse sudah dimulai dan saat ini masih berlangsung. Dan tadi pagi acara salah satu rangkaiannya adalah dengan fun walk atau gerak jalan santai, di mana hampir 1.000 peserta mengikuti acara ini dan menyebarkan pesan-pesan untuk stop kekerasan terhadap anak melalui poster, banner, dan juga gambar-gambar lainnya. Acara ini, Yohana, diikuti oleh 3 menteri, diantaranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, lalu ada juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Yohana Yambise, lalu ada Menteri Kominfo Rudiantara. Ketiganya sepakat bahwa stop kekerasan terhadap anak harus dilakukan saat ini juga. Akan ada kerjasama lintas kementerian yang nantinya akan meningkatkan entah itu dari hukuman ataupun perlindungan terhadap anak sehingga kekerasan terhadap anak dapat dikurangi. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Bapak Aris Merdeka Sirait, untuk mengetahui bagaimana langkah efektif atau langkah jitu untuk mengurangi kekerasan terhadap anak. Pak Aris,
apa cara paling jitu untuk mengurangi kekerasan terhadap anak? Karena sepertinya dari tahun ke tahun terus meningkat, Pak. Ya, yang pertama ini adalah pernyataan sikap dan deklarasi untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Karena situasi Indonesia masuk dalam darurat kejahatan seksual terhadap anak. Memutus mata rantai darurat kekerasan terhadap anak itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah meningkatkan hukuman bagi para predator-predator atau bagi pelaku-pelaku kejahatan seksual yang di Undang-Undang Perlindungan Anak itu 15 tahun maksimal. Kita sudah memasukkan konsep itu ke Komisi 8 untuk menjadi seumur hidup dan minimal 20 tahun dan ditambah dengan hukum pemberatan namanya kebiri lewat suntik kimia. Saya kira itu sudah berlaku di beberapa negara. Itu dalam kerangka memutus mata rantai dalam penegakan hukum. Karena apa? Karena setiap kali putusan itu belum berkeadilan bagi korban. Yang kedua adalah mendorong peran serta masyarakat di tingkat desa, kampung, RT, RW, pembentukan tim reaksi cepat perlindungan anak sehingga korban-korban perempuan, baik perempuan, anak-anak dan sebagainya itu bisa ditolong oleh pemimpin di desa, di kampung dan sebagainya. Itulah yang kita sebut namanya tim reaksi cepat perlindungan anak. Oke, Pak, untuk tahun 2014 ini kecenderungannya seperti apa? Apakah meningkat dari tahun sebelumnya? Berapa banyak kasus kekerasan terhadap anak? Sungguh menakutkan bagi kita karena dari 21 juta lebih ya, dari 21 juta lebih anak-anak yang mengalami korban kekerasan dan sebagainya itu 58% itu adalah kejahatan seksual. Nah, laporan yang ada di Komnas Perlindungan Anak lebih dari 3 ribuan dalam tahun ini. Itu berarti kalau satu tahun hanya 360 hari misalnya, itu berarti rata-rata bisa 10 sampai 20 per hari. Nah, kejahatan seksual itu mencapai 58% dari bentuk-bentuk kekerasan bentuk lain gitu. Nah, ini menakutkan dan predator-predatornya justru berasal dari rumah, sekolah, ruang publik dan sebagainya. Inilah menurut saya memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Ini menjadi common issue bangsa ini. Itulah kita undang 3 menteri untuk bersama-sama tekad perang terhadap kejahatan seksual. Terima kasih Pak Aris, sangat berapi-api dan itu juga harapan kita bersama masyarakat Indonesia bahwa agar kedepannya tidak akan ada lagi kekerasan, terutama di kekerasan terhadap seksual terhadap anak-anak. Dan tadi 3 menteri juga sudah sepakat bahwa kedepannya akan ada kerjasama untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap anak-anak. Yohana, kembali ke Anda di studio. Baik, menarik sekali Ferry Prihadi melaporkan dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta dan sebelumnya ada Marvi Sulistyo dari Silang Monas Jakarta. Terima kasih teman-teman. Dan pemirsa tetap di tempat Anda, Metro kini akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.